Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke guys, kali ini saya mau iseng-iseng coba ini nih barang ND filter ya. Jadi ini saya mau coba-coba sebenarnya pakai ginian ini ngefek nggak sih kalau misalkan dipasang di kamera HD. Oke, kalau kalian belum tahu ND filter itu apa, jadi ND filter itu neutral density filter ya. Jadi filter yang digunakan untuk mengurangi cahaya yang masuk ke sensor kamera. Jadi ini fungsinya kalau misalkan kalian nge-shoot kamera ya di siang terik ya, dimana cahaya matahari itu masuknya banyak. Ya, ini filter ini bisa untuk ngurangin intensitas cahaya yang masuk ke sensor kamera. Tujuannya buat apa sih ini kalau misalkan di dunia FPV? Nah, kalau kalian tahu di FPV ya, kalau kalian terbang siang ya, siang hari yang terik ya, biasanya itu muncul celo di hasil rekaman di VR-nya, terutama kalau kalian nge-shoot pakai kamera SD ya, atau kalau kalian misalkan mau nge-share kan, kalau hasilnya celo itu kan nggak terlalu bagus, apalagi kalau buat micin-micin kayak gini nih. Jadi kalau micin kayak gini peluangnya untuk celo itu besar banget, karena biasanya kalau micin, ini micin 1S ya, jadi kalau micin kecil ya kayak gini itu lebih berpeluang celo. Karena kenapa? Karena RPM filternya ini tinggi banget biasanya kalau buat micin nih. Jadi potensi untuk bergetar ya atau ada vibrasi itu gede banget. Jadi faktornya banyak kalau misalkan kalian kenapa hasil di VR-nya itu celo ya. Bisa karena mounting kameranya kurang bagus, bisa karena getar ya di motor atau frame-nya, dan masih banyak lagi. Jadi macam-macam kasusnya. Jadi ini saya mau coba nih kalau misalkan pakai ND filter kayak gini nih. Ini ND filter dari Cadex ya. Jadi ada dua, ND filter ND8 dan ND16. Semakin gede ND-nya itu semakin lebih gelap ya, semakin banyak mengurangi intensitas cahaya. Ini ukurannya 15 mm, tapi nggak tahu muat apa enggak. Nah, ini saya mau coba terbangin ya, mumpung saya lihat kondisi di luar lumayan panas ya, karena agak susah sekarang di musim hujan untuk nyari kondisi panas terik. Ini kita coba ya satu. Ini yang ND berapa nih? ND8. Nah, nanti akan saya coba pasangin di sini nih. Wah, ini kegedean ya. Ini harus ukurannya 14 mungkin ya. Ini berapa nih? Oh iya, ini ukurannya 15 mm ya. Jadi kegedean. Saya nggak tahu nih ukurannya si kamera ini. Ini kan pakai Runcam split light ya, dan kayaknya ukuran kameranya si Runcam split light nih nggak standar ya, bukan 14 mili, bukan 12 mili, nggak tahu di antaranya itu mungkin, karena ini pakai yang 15 mili. Ini kegedean ya, nggak apa-apa, nanti bisa kita ganjel ntar atau kita lem sementara. Kalau untuk pakai yang 14 mili saya kebetulan nggak punya, jadi kita saja pakai yang 15 mili ya. Ini ada dua ya, ini coba aku buka ya, dua-duanya bedanya apa sih, coba kita bandingin. Ini yang 16, kemudian ini yang 8 ya. Tuh kelihatan yang sebelah kiri yang 16 itu lebih gelap ya, yang 8 ini lebih agak terang nih. Sama nanti kita compare dengan tanpa memakai ND filter. Itu kalau diterbangin di siang hari itu apakah ada efek ya sebenarnya. Kalau nggak ada ngefek ya nggak usah dipasang ya, apalagi buat micin ya yang relatif sensitif terhadap bobot. Percuma juga kalau misalkan nggak ada efeknya. Oke, langsung aja ya kita coba terbangin, kita compare ya. Saya coba usahakan terbangnya di hampir waktu yang bersamaan ya, karena nggak mungkin juga nge-shoot 3 kamera pakai kayak gini, pasti terbangin satu-satu. Tapi saya usahakan kondisi waktunya itu hampir sama, dan kondisi lighting atau sinar matahari yang masuk itu sama. Untuk spesifikasi ini kalian bisa lihat aja di deskripsi. Ini micin 1S ya yang saya build custom, dan ini udah lumayan lama sebenarnya. FC-nya ini sempat saya ganti ya kemarin, dan kemarin saya juga sempat testing buat black box ya, GIMCU. Jadi enaknya micin 1S ini buat ngetes ya, karena memang simple, terus ngecas baterainya juga nggak lama ya. Jadi kalau misalkan buat iseng-iseng itu enaknya memang pakai yang 1S nih buat dibongkar pasang buat eksperimen ya. Nanti saya akan coba terbangin pakai baterai ini seperti biasa, Genbe 600 mAh 1S.
kita langsung coba terbangin aja, takutnya nanti keburu mendung, nanti malah nggak dapat sinar matahari, malah nggak berhasil nanti komparasi testing ND filter. Oke, langsung check it out aja, kita coba terbangin. Oke, kita akan coba ya terbangin, mumpung cuacanya panas nih, terik. Ini cocok banget buat ngetes ND filter. Kita akan tes ya, terbangin tiga-tiganya, nggak pakai ND filter, pakai ND8, pakai ND16. Kita tes, kita bandingkan mana yang lebih better ya. Nah, ini adalah perbedaan ketiga komparasi ya. Yang normal pakai ND8 dan pakai ND16. Footage yang dihasilkan di sini benar-benar footage asli yang ada di DVR ya. Jadi belum dimanipulasi sama sekali hasil videonya. Nggak ada color filter, nggak ada color grading. Jadi ini benar-benar hasil asli dari micro SD-nya. Nah, kalau dilihat di sini di ND16 itu terlihat nggak terlalu overexposure ya. Jadi gambarnya lebih kalem ya dibandingkan yang lain, terlalu kontras. Sebenarnya dari yang ketiganya ini udah minim jello ya, artinya udah tidak ada jello. Kalian fokus ke jellonya ya, jangan di videonya yang goyang-goyang atau getar, karena pasti getar kalau micin 1S dibuat terbang di ketinggian. Yang terpenting jellonya itu nggak ada, karena kalau jello itu udah susah, penyakit jello itu untuk dihilangkan ya. Kalau untuk video goyang-goyang, getar-getar itu udah bisa diminimalisir atau dihilangkan pakai Giroflow. Tapi kalau jello itu udah penyakit yang susah disembuhin. Seharusnya akan lebih kelihatan perbedaannya kalau misalkan kita bandingkan ya di waktu matahari yang benar-benar terik ya. Cuman memang agak susah untuk mencari matahari yang benar-benar terik di musim hujan ini. Bagaimana guys menurut kalian? Kira-kira perbedaannya signifikan apa enggak? Atau paling enggak kalau misalkan enggak ada beda terlalu jauh, paling enggak si ND filternya itu bisa membuat proteksi lah untuk si lensanya ya kalau misalkan kita amit-amit crash ya. Dan yang perlu diingat, pemasangan ND filter ini akan menambah bobot ya, kurang lebih sekitar 1 gram, terutama kalau misalkan kalian pasang di micin 1S HD ya. Jadi itu mungkin akan jadi pertimbangan juga terkait dengan bobot nanti yang akan bertambah ketika dipasang oleh si ND filter ini. Perhatikan juga ukuran lensa diameter kameranya ya, biar pas dipasang. Kalau menurut saya ND filter ini akan benar-benar efektif kalau misalkan kita terbang ya di daerah atau di jam yang memang sinar mataharinya itu benar-benar sangat terik ya. Itu akan terlihat perbedaannya. Oke, paling segitu dulu ya video iseng terkait mencoba si ND filter ini ya di Runcam Split Light. Thank you udah melihat video saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.